Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadhika rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kaba'ira fil gufranika lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala nabiyuna Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man taraka salatan khamsin fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Nurul Ikhwan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendapati pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kuliah subuh yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu
pagi, mudah-mudahan hal-hal yang telah kita kerjakan semuanya kita berharap kepada Allah agar mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring selawat dan salam kita kepada junjungan kita yang kita cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berharap agar mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini, dan hari ini kita telah berada pada tanggal 18 Rajab. Kajian kali ini bertema tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mengambil pelajaran untuk kita aplikasikan peristiwa Isra Mi'raj itu di keseharian hidup kita dengan satu harapan agar kita mendapatkan kebahagiaan kelak di masa-masa yang akan datang. Adalah peristiwa Isra wal Mi'raj itu, jamaah sekalian, terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun ke-11 kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu sebuah kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kendaraan yang istimewa yang semua kita sudah sama maklum, yakni Buraq namanya. Sebuah kendaraan yang super cepat. Makanya tidak heran sekarang orang-orang pun dari berbagai negara menciptakan kendaraan yang super cepat. Ada kereta cepat, mobil, pesawat, dan sebagainya. Informasi pun demikian juga. Nah, itu semua mendompleng atau mencontoh dari satu kisah peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkahi pada sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Surat ke-17 Al-Isra ayat 1. Jemaah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah mendapat panggilan langsung dari Allah untuk menerima perintah sholat. Berbahagialah yang hari ini kita dapat melaksanakan perintah sholat itu, karena kita adalah orang-orang yang termasuk yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku yang berterima kasih. Kalau saja banyak bersyukur, mungkin masjid ini sudah sesak dengan kebanyakan manusia berjamaah. Tapi kita berharap mudah-mudahan di lain waktu kesempatan, di lain kali mudah-mudahan masjid-masjid kita di seluruh negeri mudah-mudahan sholatnya berjamaahnya makmur, berjamaahnya banyak, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan buat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, jangan sekali-kali kita berani meninggalkan perintah sholat, ya. Karena dulu malaikat Jibril yang Allah ciptakan dengan rupa dan bentuk begitu gagahnya, dengan keindahannya, malaikat Jibril bersyukur kepada Allah, sujud
dengan waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama, alam malakut. Ya. Setelah lama, ya ratusan tahun mungkin, itu hitungannya bukan alam dunia, ya, belum alam kita. Kemudian malaikat Jibril tegak, kata Allah, ya Jibril, nanti ada di akhir zaman dari golongan umatku, dari golongan hambaku, yang mereka itu sedikit sujudnya, tapi dia sujud atas perintahku. Itu lebih baik daripada sujud kamu kepadaku karena bersyukur. Masya Allah. Jadi sujud kita kepada Allah, Pak, atas perintah Allah lebih mulia, lebih baik daripada sujudnya malaikat Jibril. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya jangan sekali-kali kita berani meninggalkan perintah sholat, ya, karena ada dialog dalam Al-Quran, ma salakakum fis saqar, ya. Ada seorang hamba Allah yang masuk neraka sakor. Apa penyebab kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin. Mereka ahli neraka sakor itu berkata, dulunya kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Insyaallah. Bahkan kata Nabi, man taraka sholatan mu'tamidan kutibasmuhu ala babinar. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ya, maka ditulis namanya di pintu neraka. Kalau sudah ada datanya, sudah ada namanya tertulis di pintu neraka, mau tidak mau orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mengerjakan perintah sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap sesuatu itu bermula dan berasal atas kehendak Allah. Dulu jamaah sekalian, dari berbagai macam kitab yang saya baca, ya, ini ada kitab Syekh Ahmad Dardir, ya, tentang kisah Isra wal Mi'raj. Saya ada 4-5 buku tentang Isra wal Mi'raj. Kemudian ini juga ada tentang ikhtijar Isra Mi'raj. Kemudian ini juga ada, ya. Di kitab Duratun Nasin pun ada, ya. Ulama mengarang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan karangan sembarangan, ya. Menulis tentang peristiwa Isra Mi'raj itu bukan kisah sembarangan. Ditulisnya dengan apik, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang mudah dicerna, sehingga banyak kitab-kitab dan buku-buku menceritakan tentang perjalanan malam 27 Rajab, tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dulu bumi kita yang kita hari ini berada di atasnya pernah mengutarakan kebanggaannya kepada langit di atas sana. Memang kelihatannya nggak masuk akal. Kalau urusan agama bukan akal-akalan, tapi urusan iman. Kata bumi, wahai langit saudaraku, aku lebih mulia daripada kamu. Lihat betapa sejuknya saya, ada gunung, ada laut, ada pohon-pohon, sedangkan kamu gersang. Apa kata langit kemudian? Wahai saudaraku bumi, tidak, aku juga mulia di hadapan Allah. Padaku ada bulan, bintang, matahari, ada burus, ada falak, terus sebutkan. Kemudian bumi menceritakan lagi kebanggaannya. Di bumi ada masjid, ya, ada tempat-tempat suci, ada orang-orang soleh. Kemudian langit pun menimpali lagi, tidak mau kalah. Terjadi suatu perdebatan yang sangat seru, perdebatan yang sangat panjang pada waktu itu. Langit menceritakan bahwa pada dirinya juga ada tempat-tempat yang bagus. Ada Baitul Ma'mur, ada Arash, ada kursi, dan seterusnya. Kemudian bumi menceritakan lagi kemuliaannya. Wahai langit, tahukah kamu hari ini, saat ini, kekasihnya Allah, penutup para nabi akhir zaman,
dia berada di punggungku bersama umatnya menjalankan syariat agama Allah. Padahal namanya ada tertera di atas kamu, wahai langit. Mendengar ini, langit menjadi terpojok, kalah perdebatan, izin kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar yang bernama Muhammad Rasulullah SAW agar bisa singgah walaupun sesaat. Terjadilah peristiwa itu kemudian malam 27 bulan Rajab, tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di kitab-kitab ini, ya, ada di buku-buku yang karangan ini, ada di buku yang lain. Jadi bukan kisah sembarangan, ya, bukan cerita sembarangan, bukan akal-akalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha mendengar doa hamba-hambanya, doa makhluk-makhluk ciptaannya. Allah mengabulkan apa yang diinginkan langit. Kemudian memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril pun kemudian menemui malaikat Mikail dan Israfil. Sampai malaikat Israfil dalam kitab-kitab itu ceritakan disuruh menaruh trompet sangkakalanya, ya, karena ini untuk meniup tentang terjadinya hari kiamat. Kata malaikat peniup sangkakala ini, apakah sudah tiba waktu kiamat? Tidak. Tapi kamu ikut saya untuk menjemput Rasulullah SAW atas perintah Allah. Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian malaikat Jibril masuk ke taman surga. Dia butuh kendaraan yang super cepat, yang hebat untuk membawa orang termulia di dalam dunia ini. Maka masuk Jibril ke area surga, dilihatnya banyak hewan-hewan buruk. Perlu diketahui sekalian bahwa buruk ini juga pernah ditunggangi oleh Nabi Allah Ibrahim ketika berziarah untuk menunaikan haji ke Baitullahil Haram di Mekah. Ya. Malaikat Jibril lihat banyak sekali hewan-hewan buruk. Mereka bertelakan, ada yang sedang bersandar di bawah pohon, ada yang sedang meminum air telaga, ada yang sedang makan, ada yang bercanda ke sana kemari. Tapi malaikat Jibril kemudian pandangannya tertumpu pada satu hewan buruk yang dia itu badannya kurus, matanya tidak pernah berkedip, sangat kurus, sangat merana sekali. Didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya, gerangan apa duhai kamu tidak segembira mereka kawan-kawan kamu, bernyanyi, berlari ke sana kemari, makan dan minum. Kemudian buruk mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa seperti itu? Saya ini telah jatuh cinta kepada pemilik nama, karena di dalam surga itu ada nama-nama Rasulullah, ya, nama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekalian perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu namanya bukan hanya Muhammad Rasulullah, ada 200 nama Rasulullah, ya. Ada 200 nama Rasul. Kalau saya panjang umur, insya Allah saya pengen bahas satu demi satu nama-nama itu, seperti kita mengkaji nama Asmaul Husna. Nah, jemaah sekalian, ya Jibril, tidak seteguk air pun membasahi tenggorokanku, tidak sesuap pun makanan yang aku makan, tidak sekedap mata pun aku terpejam. Hatiku ini terbakar di dalam merindukan Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kata Jibril, hai buruk, malam hari ini aku mendapat perintah oleh Allah untuk menjemput orang yang bernama Muhammad, mari ikut dengan saya. Turunlah kemudian buruk. Nah, jemaah sekalian, dalam kitab ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini iz atahu Jibril wa Mikail wa malakun akhar wa ma'ahuma malakun akhar. Ya.
Jibril alaihissalam ditemani dengan malaikat Mikail dan Israfil turun dengan membawa ekor burung. Kemana turunnya? Tepat di depan Ka'bah Baitillahil Haram. Di sana Nabi kita Muhammad SAW sedang tidur-tiduran. Nabi tidak tidur benar, hanya tidur-tiduran antara jaga dan tidak, antara terjaga dan tidak. Di sebelah kiri kanannya ada dua sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril membangunkan Rasulullah SAW, ya, dibawa Nabi ke tepian sumur Jam-Jam untuk kemudian dibelah dadanya, ya, untuk disucikan hatinya. Ditambahin keyakinan dan keyakinan, ditambahin ilmu, ditambahin hikmah. Kenapa demikian? Karena Nabi nanti akan mengarungi angkasa yang cukup luas, bertemu dengan yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sudah diberikan bekal yang begitu hebat. Sedangkan malaikat Mikail bolak-balik mengambil air Zam-Zam, mengambil air dari telaga Kausar untuk mencuci hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti hati Nabi Muhammad itu kotor, bukan penuh dengan dosa, bukan, ya. Dan pada ujung hati Rasulullah itu ada satu kerat yang dibuang oleh malaikat Jibril, tempat godaan syaitan bersemayam. Nah, jemaah sekalian, betapa indahnya kehidupan Rasulullah, betapa indahnya kisah Isra wal Mi'raj yang tidak pernah terjadi pada zaman-zaman Nabi yang lainnya. Hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ternyata Nabi Muhammad dibelah dadanya bukan ketika akan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi usia 4 tahun, Nabi pun pernah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ketika umur 4 tahun. Kemudian menjelang usia 10 tahun, masuk pancaroba, ya, usia pancaroba, Nabi pun dibelah dadanya, dibersihkan lagi hatinya. Sebagai persiapan akan memasuki usia remaja dewasa. Dan pada usia ke-15 tahun pun Nabi Muhammad dibelah lagi dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Guna apa? Guna menghadapi masa dewasa. Kemudian ketika Rasulullah akan menerima wahyu pun usia 40 tahun sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad dadanya dibelah lagi, dibersihkan hatinya dengan tidak mengeluarkan darah setetes pun. Kenapa demikian? Karena nanti Nabi Muhammad akan menerima wahyu dari Allah. Persiapan-persiapan itu sudah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa sehingga Nabi kita betul-betul Nabi yang khatamul anbiya wal mursalin, uswatun hasanah, Nabi yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Masya Allah. Ajab sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj yang sebentar lagi akan kita kaum muslimin memperingatinya. Hari ini kita telah mengawalinya. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang sejarah yang sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ada orang, jemaah sekalian, ada satu kelompok yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu bukan dengan alam sadar, tapi Nabi Muhammad itu mimpi. Kayak kita kan mimpi ke Surabaya cepat banget, ya kan? Padahal kita tempat tidur, udah sampai ke Surabaya, bahkan sampai ke luar negeri. Seperti itu katanya. Nabi Muhammad bukan dengan jasadnya, tapi hanya dengan ruhnya saja, seperti orang mimpi. Itu tidak benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jemaah sekalian, naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke punggung buruk. Buruk ini hewan surga yang sangat indah. Dia sejenis kuda tapi bukan kuda. Dia hewan yang perpaduan dari semua hewan-hewan dan wajahnya begitu anggun menawan. Kemudian pada buruk di bagian paha belakangnya tumbuh sayap yang kokoh. Sayap yang bisa
terbang, membawa terbang dengan kecepatan yang tinggi, dengan kaki-kaki yang kuat. Itulah hewan buruk. Maka berangkatlah Rasulullah dengan mengendarai buruk. Dengan sekejap mata, kemudian Rasulullah diajak turun oleh malaikat Jibril. Setelah turun, disuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi sholat. Setelah sholat, Nabi ditanya, tahukah engkau di mana kamu sholat? La adri, saya tidak tahu ya Jibril. Ya Muhammad, kamu sholat di Thayyibah. Ini Thayyibah. Ini tempat di mana nanti kamu dan umatmu hijrah. Berarti Nabi Muhammad udah tahu nanti akan terjadi satu peristiwa hijrah. Berarti Nabi Muhammad masih lama dakwahnya di dunia ini. Betullah kemudian jemaah sekalian, kita mengenal tentang peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, ini tempat pemberhentian pertama. Kalau ibarat orang dalam kendaraan ada rest area untuk istirahat. Ya, Masya Allah. Kita kenang tentang hijrahnya Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah bersembunyi di Gua Sur karena kejaran orang-orang kufar Quraisy. Ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Kalau saja orang kufar Quraisy itu tahu Rasulullah ada di dalam Gua Sur itu, mungkin Abu Bakar dan Rasulullah sudah binasa. Tapi Allah memberikan pertolongan di dalam lubang gua itu. Allah kirim hewan laba-laba dan burung merpati yang bertelur dan mengerami telurnya. Masya Allah. Itulah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini perjuangan kita apa? Untuk membela kebenaran agama Allah belum ada. Tapi kita berupaya, mudah-mudahan apa yang kita sembahkan untuk Allah, sholat kita, mudah-mudahan membuahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kemudian Rasulullah berangkat lagi dengan malaikat Jibril, ditemani oleh Mikail dan Israfil, mengendarai hewan yang cukup cepat jalan dan terbangnya. Maka kemudian turun lagi, diajak turun oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, sholatlah di sini. Nah, Nabi Muhammad sholat. Kemudian Nabi Muhammad selesai sholat, ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah tempat apa ini ya Muhammad? Tidak ya Jibril. Ini adalah Madyan. Madyan adalah tempat pohon bersandar Nabi Musa alaihissalam ketika kelelahan dikejar Fir'aun. Jadi dulu Nabi Musa melerai, awalnya melerai ada 2 orang pemuda yang berkelahi, ya. Kemudian salah satunya ketika dilerai ini terpukul oleh Nabi Musa, ya, dari kalangan orang dari kaumnya Fir'aun sampai mati. Diadukan bahwa Musa telah membunuh. Kemudian Nabi Musa akan ditangkap oleh Fir'aun dan Nabi Musa melarikan diri sampai ke Madyan. Kemudian ceritanya begitu panjang. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini tentang sejarah. Sejarah para pendahulu-pendahulunya, para nabi dan rasul, begitu lelahnya menegakkan kebenaran. Begitu banyak aral yang merintanginya, begitu banyak cobaan. Sehingga Nabi Muhammad pun mengerti akan sebuah perjuangan dan resiko yang mengambil jalan kebenaran. Berangkatlah kemudian naik kendaraan bulog dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Kemudian turun lagi pada pemberhentian yang ketiga. Berhentilah Nabi Muhammad dan disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah sholat ditanya, ya Muhammad, tahukah tempat apa ini? Tidak ya Jibril. Kemudian Jibril menerangkan, ini adalah Tursina, bukit atau gunung Tursina. Di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah secara langsung. Ya. Maaf, mau saya agak kering terus pagi ini. Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala di bukit ini.
Dan di bukit ini pula Nabi Musa mendapatkan tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan kelak dapat membelah lautan. Nabi Muhammad diajarkan tentang sejarah para pendahulu-pendahulunya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indah kisah para rasul, para nabi-nabi Allah yang semuanya kita pada pagi hari ini mendengar kisah itu terbangun, mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah lebih kuat lagi. Kita mengambil hikmah-hikmah dari perjuangan para nabi dan rasul untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Berangkatlah kemudian Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, ditemani dengan Mikail dan Israfil mengendarai buruk dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian turun dan disuruh Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril untuk sholat lagi. Sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat ditanya, tahukah kau ya Muhammad tempat apa ini? Tidak ya Jibril. Jibril menerangkan, inilah Baitul Lahmi. Baitul Lahmi kalau artinya rumah daging. Baitul Lahmi kalau saudara-saudara kita di Nasrani Bethlehem. Ini adalah Bethlehem atau Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Maryam. Seorang bayi dilahirkan tanpa selai kain pun yang menutupi tubuhnya, maka dinamakan rumah daging. Versi kita umat Islam, Maryam lahir bukan di tempat sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, ya masing-masing kepercayaan, kita nggak boleh saling sindir, tidak boleh saling mengusik, ya masing-masing keyakinan. Nabi Isa dilahirkan sebagai nabi yang usianya tidak panjang, hanya 33 tahun. Beda dengan nabi-nabi yang lain, usianya puluhan tahun, ratusan. Ya. Nabi Isa alaihissalam menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tempatnya? Sebuah desa yang bernama Nazaret. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Buro, melesat lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian turun lagi pada pemberhentian yang kelima. Ini mengisyaratkan jemaah sekalian, 5 pemberhentian itu, ya Thaibah, Madian, kemudian Tursina, Baitul Lahmi atau Bethlehem, dan Al-Aqsa mengisyaratkan nanti Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Subhanallah. Nah di Al-Aqsa inilah kemudian Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul yang terdahulu, Nabi Adam diantaranya. Kemudian Nabi Muhammad disuruh sholat menjadi imam. Sebelumnya para nabi itu memberikan sambutan, memuji tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat menjadi imam untuk para nabi dan rasul pada waktu itu. Sebelum dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menembus 7 petala langit sampai ke mustawa, tempat yang paling tinggi. Terus sekalian, Al-Aqsa ini adalah sebuah tempat dulu Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan hadiah rumah suci untuk istrinya Ratu Balqis, ya. Makanya dinamakan Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, yang sekarang berdiri di atasnya Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Israel penasaran, sebetulnya enggak ingin merusak masjidnya, tapi ingin mengambil peninggalan Nabi Allah Sulaiman yang tepat berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Buat kita kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa ini adalah dulunya kiblat pertama umat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya, ya, sholatnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian kata Allah, "Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram." Palingkan wajahmu ya Muhammad sholat ke Masjidil Haram, dulu ke Masjidil Aqsa dulu. Makanya disebut tempat Nabi Muhammad itu sholat berpindah kiblat namanya Masjid Qiblatain. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian naiklah Nabi Muhammad melintasi 7 petala langit.
ke tempat yang sangat jauh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Saya ada catatan-catatan ya, supaya apa yang saya sampaikan ini tidak keluar dari kebenaran tentang sejarah Isra wal Mi'raj. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, ya, sebelum mendapatkan perintah solat ini, malaikat Jibril selalu mengawalnya. Sampai ada satu tempat malaikat Jibril ini tidak bisa memasukinya. Tempat ini adalah tempat yang sangat spesial buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril pun kalau satu jengkal saja dia masuk melangkahkan kakinya ke sana, maka tubuhnya akan terbakar. Masya Allah. Sebuah ruangan yang tanpa batas, luas tanpa batas. Disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Tuhan semesta alam. Ingat, Allah tidak bertempat ya jemaah sekalian ya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa oh berarti Allah ada di atas. Tidak. Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluk-makhluknya yang lain. Ya. Allah itu maha suci. Ya. Allah suci dari 6 penjuru. Allah bukan di barat, bukan di timur, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di muka. Allah suci. Allah tidak bertempat. Ya. Allah ada. Allah maujud. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk area itu menjadi keluh lidahnya. Kemudian ada setetes air yang menetes pada lidah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serentak mengucapkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Salam sejahtera buat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran, di banyak kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal ini terjadi ketika kita sholat itu baca tahiyat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingat kepada kita umatnya, assalamu alayna wa ala ibadikal sholihin. Salam buat kami dan hamba-hamba kami, umat kami yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sungguh luar biasa. Para ulama termasuk guru kami Kiai Haji Sibro Malisi bin Abu Bakar Al-Bantani, kalau orang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tidak cukup 1-2 jam. Tidak cukup. Ya. Lama. Ya. Karena harus banyak yang dikaji. Nah, ini saya ringkas supaya pemahaman kita nyambung tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah salat itu ya, memasuki area surga dan neraka. Di dalam surga Nabi Muhammad melihat seluruhnya tentang keindahan surga. Dan Nabi Muhammad melihat ada orang yang menanam sebuah pohon, kemudian tumbuh, langsung ada buahnya, dipetik buahnya itu, kemudian tumbuh lagi, enggak berhenti-berhenti. Terus panen. Nabi bertanya, apa itu ya Jibril? Ya Muhammad, itu adalah iktibar, contoh buat umatmu yang beramal soleh, dia akan panen pahala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di masjid ini ya, mudah-mudahan ya, masya Allah. Kemudian banyak lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad diajak masuk area neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nabi Muhammad lihat ada sekelompok orang yang memakan daging yang busuk. Padahal di dekatnya ada daging yang matang yang enak, daging busuk dia makan. Dia nggak mau pedulnya, tapi tangannya memaksakan untuk memakan daging yang busuk. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril,
perumpamaan apa itu ya Jibril? Ya Muhammad itulah ahli zina. Padahal ada istrinya yang halal, dia mencari wanita di luar sana. Dia orang-orang ahli zina. Na'udzubillah subhanallah. Sungguh perbuatan yang sangat kotor. Ya, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisan. Ya. Jangan sekali-kali ya kita melakukan perbuatan zina, karena itu perbuatan ini sangat kotor. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW banyak ya Pak. Nah, maka tadi dikatakan untuk mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj, sejarah-sejarahnya nggak cukup 1-2 jam, lama sekali. Baik, kita tutup sampai sini ya. Ada orang yang di dalam siksaan neraka itu mengambil batu, dipukul kepala sendiri. Pecah kepalanya, berdarah-darah, dia menangis-nangis, tidak satu orang pun yang menolongnya. Sampai isi kepalanya hambur-hamburan. Keluar muncrat. Utuh lagi, diambil lagi, dipukul lagi. Ya Jibril, ini contoh apa? Ya Muhammad, itulah umatmu yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat, selalu ingkar, selalu menentang perintah sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Maka tepat sekali dikatakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholatan khamsin, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, fajaja'uhum jahannam khalidan fiha, maka dia akan dibalas masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Apalagi di dalam kubur nanti ada ular yang bernama Sujaul Aqra. Belum masuk alam akhirat, di alam kubur pun mendapatkan siksaan yang berat buat orang yang meninggalkan sholat. Maka mari, jangan sekali-kali kita berani meninggalkan perintah sholat. Intinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad menerima perintah sholat. Sangat mulia. Kalau perintah-perintah yang lain cukup Nabi menerimanya di dunia, tapi untuk urusan sholat bertemu langsung dengan Allah. Nah, dan sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan dari kitab karangan Syekh Ahmad Dardir ya. Kitab ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa, atau mungkin ada yang bertanya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, kalau ada silahkan, kalau tidak kita tutup dengan doa. Cukup ya Bapak ya? Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il akhiril afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain. An taghfira lana ma madha wa tahfazna fima baqiya ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baitil haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal rukni wal maqam. Ablighna li sayyidina Muhammadin minnas salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.